Seperti di balik celah pipa ini bukan kali ini saja dirazia. Para penghuninya sudah sering kena penertiban atau razia, namun mereka nekat kembali tinggal di saluran air bersih ini. Bagaimana sebenarnya kehidupan para pendatang yang menghuni celah sempit di balik pipa jantung ibu kota ini? Berikut liputannya. Inilah secuil potret kompleksitas masalah ibu kota Jakarta. Tak disangka, denyut kehidupan justru datang dari balik pipa air bersih milik negara di jantung ibu kota, tepatnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ledeng, begitulah sebutan bagi para penghuninya. Untuk melihat mereka, saya pun harus melintasi area pipa milik PDAM. Ironisnya, kawasan yang seharusnya steril dapat leluasa dilintasi melalui pagar yang sengaja direnggangkan warga sekitar. Selain itu, penampakan pipa PDAM juga dilapisi terpal dan bebatuan. Kuda dan sendal ini merupakan suatu bukti adanya kehidupan di dalam area pipa PDAM ini. Dan ini juga satu pintu yang berukuran sekitar 1 meter dan hanya muat untuk satu badan dewasa seperti saya ini. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa kehidupan masyarakat yang menghuni area pipa PDAM ini. Tak sampai di situ, saya harus menuruni anak tangga yang tak lagi kokoh. Iya, seperti inilah tempat yang dihuni Alex, warga pendatang asal Jambi sejak 2012 silam. Penghasilan yang tak menentu membuatnya terpaksa tinggal di atas jembatan pipa agar tak mengeluarkan biaya sewa ataupun membeli hunian. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, ia harus rela hidup terpisah dari keluarganya. Nah, karena saya nggak punya tempat istirahat tadi, saya ngelihat di ledeng ini kosong plong, gelap gulita kan, serem kelihatannya. Saya nyoba istirahat, akhirnya saya nyaman. Saya lihat kok kosong gitu. Di hunian berukuran 3 kali 3 meter dan tinggi 1 meter, ia bisa beristirahat dengan tenang. Layaknya hunian pada umumnya, tempat ini juga dilengkapi lampu yang dialiri listrik tak resmi, hingga perabotan sederhana seperti kasur, pakaian, piring, dan buku bacaan sebagai pengusir sepi. Permukaan beton tepat di bawah pipa PDAM ini sebenarnya lapang hingga panjangnya sekitar 5 meter ke arah kiri saya. Lalu para penghuninya pun akhirnya membangun sekat layaknya dinding dengan menggunakan papan kayu seperti ini untuk sebagai pembatas antar ruangan dan juga ke antar tetangga di sebelah kiri saya. Selain itu, di atas ketinggian 5 meter dari permukaan air kanal banjir barat, terdapat lubang selebar 30 cm di lantai huniannya. Sehingga ancaman bahaya terjatuh ke sungai dapat mengintai para penghuni. Sejak dibangun pada 1957 silam, beberapa tahun belakangan area jembatan pipa PDAM ini dihuni warga pendatang. Total, ada 7 kepala keluarga dari Pulau Sumatera tinggal di area ini. Tentunya dibangun ilegal dan kerap digusur petugas Satpol PP. Saya nggak tahu. Ya itu ngerubuhin sendiri. Ya kalau nggak mau dirubuhin ya dirubuhin sendiri, ya kita rubuhin asal-asal aja kan. Nanti kita benarin lagi. Terutama kan atap yang di atas tuh harus dibersihin. Ironisnya, PDAM DKI Jakarta yang baru mengetahui keberadaan hunian ilegal mengaku tak pernah mengalami gangguan pada sistem aliran air bersih. Dicuri secara estetika, kami melihatnya lebih secara estetika, itu mestinya nggak boleh ada di situ, nggak boleh digunakan gitu. Karena kalau bocor dia pasti nggak nginep di situ, basah terus gitu kan. PAM sendiri memang betul dia memiliki pipa dan struktur pipa tersebut, tapi tanah tersebut bukan tanah PAM Jaya, tanah tersebut adalah tanah pemerintah, tanah negara. Untuk hal seperti ini lebih kepada masalah penertiban keindahan kota ya. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengatur adanya larangan pemakaian tanah tanpa izin serta upaya penertibannya. Ya, sebaiknya PDAM yang kerap mengecek pipa dapat menindaklanjuti persoalan ini agar pipa PDAM yang menjadi aset negara dapat dijaga dari tangan-tangan jahil. Andarani Sahara, Bambang Kurniawan, Jakarta.